RDAY Kandang Embek, pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, bersama kawan RDAY, mari kita simak pencerahan dan testimoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji, saya mau nanya. Apa? Mau nanya masalah Ya. nama saya gitu. Apa? Nama saya. Nama saya bermasalah enggak gitu, soalnya nama saya. Kalau namanya bermasalah, ciri-ciri nama gue kira-kira bermasalah apa enggak? Lo cari kaca, terus lo berdiri begini. Kalau lo nggak kelihatan berarti nama lo bermasalah. Tapi kalau kelihatan ya nggak bermasalah. Lo tinggal ngaca aja. Tahu gak artinya? Tidak ada pemberian pemberian orang tua kita jelek, nggak ada. Yang jelek kitanya. Ya, soalnya masalahnya saya dulu namanya kan Siti Khadijah sama bapak saya gitu. Nah, saya udah di Jakarta ganti nama gitu. Nggak apa-apa. Kenapa nggak kamu ganti nama? Berak. Nggak apa-apa, tenang aja. Mau itu kan panggilan. Ada yang namanya bagus. Ahmad Dufori. Ahmad Saifullah. Panggilannya apa? Gandung. Gandung. Namanya lagi Minuk. Ada lagi Minuk. Karena apa? Karena dia suka sakit-sakitan. Udah nggak apa-apa lu kayak gitu Brahma. Lu tuh nasibnya jelek mau tahu. Sampai mati lo gak bakal nasib lo bagus. Kenapa? Karena lo gak pernah begini nih. Ngaca dong. Tuh. Berarti yang jelek siapa? Lu nya. Tapi gak kelihatan. Kacanya aja di apa? Dibersihin debunya. Ya kan? Betul gak? Artinya apa? Hatinya kita dibersihin dulu gitu loh. Kita kan hatinya gak bersih. Jangan kacanya disambit. Yeah. Janganlah. Apa karena gue dilahirin dari alat kelamin yang kotak? Bisa juga. Apa gue dilahirin dari alat kelamin yang lonjong? Bisa juga. Enggak lah, maksudnya tidak ada yang jelek, maksudnya bagus. Udah lu tinggal ngaca dulu. Kira-kira sifat 18 yang kemarin gue bikin sayembara bisa gak tuh dibunuh? Bisa, Pak. Bapak dan Ibu udah pada masuk grup belum? Udah. Nah kan saya bilang tuh di grup. Ya. Siapa yang bisa ngebunuh sifat 18 yang ada di kertas. Ya. Kalau lamanya 30 hari saya kasih 10 juta tunai. Boleh transfer kirimin nomor rekening ke saya. Atau tunai pas datang ke RD tinggal ngambil. Pak Haji saya mau ngambil jatah saya 10 juta ya udah saya kasih. Pak Haji yang 99 hari saya ikut sayembara dapatnya 100 juta. Itu aja. Masa sih Pak Haji. Ini buka dulu nih kantongnya. Ibu-ibu pengen lihat duitnya benar apa enggak. Bener Pak. Maksudnya habiskan saya. Allah. Gimana nih sambil saya ngeluh. Harusnya gak boleh ngeluh. Tapi gimana. Iya keluarin taruh sini. Ini taruh sini. Tuh. Gimana nih? Tamunya RDAY kok lemot bener. Orang suruh ngilangin sifat 18 aja kok lama. Lama bener. Sini nih paling depan. Bapak nih paling depan sini Pak. Paling depan. Bapak paling depan. Nah sini. Nah gitu. Nah maunya saya Pak. Yuk dong buru-buru. Kata Allah coba dirangsang Ji kasih duit. Kasih duit Allah. Iyalah. Duitnya siapa? Ya duit gue yang gue titipin ke lu. Oh iya. Ya udah kita ambil. Yang 30 hari dapatnya sepak. Nih 10 juta. Tapi kalau yang Bapak mengambil paket yang 99 hari satu brut. 100 juta. Dah itu aja deh. Daripada Bapak dan Ibu saya. Ayo yang terkabul dapat 10 miliar. Ibu pada nggak percaya. Bener apa enggak? Ya udah nih aja deh. Yang kecil aja lo kalau kecil lebih percaya kan? Kalau gede nggak percaya kan? Ya makanya alat kelamin ibu digedein apa? Alat kelamin ini nggak mau digedein, gedein alat kelaminnya.
Itu. Jadi kita sepakat ya. Kita sepakat ya. Kita sepakat yang 30 hari kita kasih 10 juta. Tunai. Yang 30 hari sepakat 100 juta. Kita udah nyiapin. Total 5 miliar. Total 5 miliar. Jadi sekitar berapa orang tuh yang terkabul tuh? Kalau dibagi yang 10 juta aja kan banyak kan. Kalau 100 juta ya sekitar 50-an lah. Bisa. Harus bisa. Pak Haji lawannya siapa sih? Ini sifat 18. Ring 1. Anak. Cucu. Kalau ada pasangan hidup, pasangan hidup. Kalau ada kakak-kakak, adik, ipar, sepupu, pemilik kontrakan atau yang ngontrak, itu doang. Masa nggak bisa sih? Bisa lah. Saya kadang suka gregetan gitu loh bos. Datang, ya dia lagi. Apa nggak bosen lo? Gue aja bosen lihat lo lagi. Dia nanya, ya dia lagi. Nggak mau gue ganti apa pertanyaannya. Boleh orang itu aja, boleh orangnya. Tapi pertanyaannya beda. Jangan, Pak Haji, ada kata ya. Kenapa hajat saya belum terkabul? Kok kenapa? Nggak ada kata kenapa. Pasti terkabul. Karena kalau diawali dengan kenapa, jawabannya jadi nggak enak. Saya nggak mau. Gitu. Oke? Jadi sayembara deal ya. 10 juta bebas. Mau yang 100 juta boleh, bebas. Ya iya 100 aja gitu loh. Kalau saya lempar juga enak. Besok gue bawa yang se-M. Pokoknya besok live kita bawa yang 1 miliar. Kenapa Pak Haji? Biar Bapak dan Ibu greget gitu loh, bahwa duitnya ada. Jangan, Pak Haji, ntar saya udah praktekin gak dapat duitnya. Ibu sini Bu, sini depan. Sini. Sini depan, sini. Sini, jagain roti gue nih daripada hilang. Yang besar ke depan biar ngalingin badannya. Gubrak. Yuk, ya situ jajar. Nah, nah situ ya deh. Sini majuan lagi. Ya deh situ, nggak apa-apa. Yuk. Ada pertanyaan lagi? Saya apa? Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak Haji, saya mau nanya, kan saya tuh mau bikin kamar di belakang bekas makam gitu, boleh nggak? Maksudnya? Mau bikin kamar di rumah tapi ada bekas makamnya gitu, boleh nggak gitu Pak Haji? Bu, kalau bisa jangan. Ya. Ibu kenapa nggak meraktekin ilmu RDAY? Pindah gitu loh Bu. Ibu pindah ke tempat yang lebih layak. Ngapain Ibu di saat masih hidup berdekatan sama yang udah almarhum? Nanti Ya Ibu kan tepatnya di situ Pak Haji. Ya makanya Ibu praktekin ilmu RDAY, nanti kan cair 10 miliar. Amin. Ibu pindah ke perumahan yang elit. Tidak di lingkungan situ lagi. Bisa ya Pak Haji? Bisa lah Bu, apalagi wajahnya Ibu meragukan. Kok meragukan gimana? Yuk yang lain. Bapak satu. Gak apa-apa, dia lagi ngaceng dulu, nunggu kancing. Iyalah, dia lagi belum ngaceng. Ibarat mesin tuh, mesin solar. Belum panas. Lagi diituin. Dia mau lihat dulu cara nanyanya gimana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Haji. Ya. Saya Reni dari Bandung. Saya kan pernah waktu tanggal 6 pencerahan waktu anak saya itu sakitnya Pak Haji ya. Penyakit diabetes. Nah itu kan disuruh berobat ke sini 1 minggu ya Pak Haji. Cuman belum ada ini. Anaknya tuh udah mau tapi belum ada ongkosnya ke sini tuh Pak Haji gitu. Pertanyaannya kan, apa? Ya pertanyaan teh ya buat berobat anak saya gitu ke sini. Sakit apa? Sakit diabetes. Oh nggak usah kemari. Nyungsep-nyungsepin apa, ngeribet-ribetin. Mandi aja di rumah jam 00 mandi. Mandi jam 00.
1000%, bukan 100%. Orang yang sakit diabetes obatnya cuma satu, mandi jam 00. Udah nggak usah kemari, mandi. Nanti kalau udah sembuh, mau ke sini boleh. Jadi buat apa ke sini cuman Pak Haji sakit diabetes. Lah obatnya mandi. Oh, tapi kemarin kan bilang suruh ke sini kan ada ginjalnya, terus ada kistanya di kepala gitu. Oh gampang, beli kelapa hijau di Bandung, kelapa hijau dikupas warnanya pink. Masukin ke dalam panci, direbus sampai airnya bergejolak mendidih. Nanti kelapanya diangkat, dikupas, diminum selama 9 hari sembuh. Gak usah kemari. Itu tiap hari minumnya. Tiap hari selama Oh, 9 hari, sehari 3 bulir, sehari 3 butir. 3 butir, sehari 3 butir. Ya, dan ibu jangan salah, kelapa hijau. Tahu gak kelapa hijau Bapak dan Ibu? Yang kalau beli harganya mahal, 15.000, ada yang 20, ada yang 25. Ya, betul. Jangan Bapak dan Ibu yang 10.000, cuma kelapa biasa. Kelapa hijau. Jadi, Pang, dikupas dulu dong. Tas. Ini warnanya pink. Beli 5. Nah, nanti direbus. Ya itu buat itunya, buat dananya belum ada Pak Haji. Mati aja udah. Diobatin gak mau. Iya. Obatnya murah, ya kan? Iya. Mati, ya. Kapan mau mati tanya anaknya. Mati penyakitnya Pak Haji. Iya, jadi beli kelapa hijau 15.000. 15.000 kali 3 berapa tuh? 45.000. 45.000 kali 9 hari berapa tuh? 400 sana. 405. Hah? 405.000. 405.000. Nah, ibu nggak punya 405.000. Kan saya lagi down Pak Haji. Usaha Harus punya dong. Kasih duit 405.000. Alhamdulillah Pak Haji. Ambil 405.000. Nih beli kelapa hijaunya beli 405.000. 405.000. Terima kasih Pak Haji. Nah, Makasih banyak Pak iya Haji. tadi gue udah bilang sama admin, bisa gak yang bokeh jangan suruh masuk. Nggak ada yang humor. Kalau nggak gitu ngantuk ya Pak ya. Wajib lah namanya dikasih duit ya. Yang penting kan ketawa dan tertawa. 400 nih 5.000 di tas hijau. 405.000. 405.000 dibeliin ya. 5.000. Nih, tuh beli besok. Oke, tepuk tangan dulu dong. Ada lagi? Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak Haji, saya tahun kemarin privat sama Pak Haji mengenai utang keluarga. Iya. Utang? Iya. Utang apa? Utang Bank? utang Rentenir? utang Bank? orang ini Pak Haji untuk Pribadi? modal usaha, untuk modal usaha. Jadi ini Pak Haji titipan gitu untuk modal usaha lah Pak Haji. Terus kata Pak Haji jangan jual aset. Jangan. Iya. Tapi Pak Haji dekolektor terus diikuti saya, mobil saya kesita semua Pak Haji. Nggak apa-apa Bu. Tinggal ini rumah Pak Haji ini 6 bulan ini mau disita. Gimana Nggak itu, mungkin. Nggak mungkin. Jadi gini Pak Bu. Bapak sama Ibu, zamannya Bapak sama Ibu kan sama zamannya saya. Saya usia 55 tahun. Tua Bapak, saya Pak Haji. ya tuan Ibu lah ya. Ya pokoknya ya rata-rata kita Iya, iya. usianya kalau nggak 40, 50 lah ya, 60 ya. Iya. Ingat gak Bapak dan Ibu zaman dulu ada film Megeper. Terus Bapak dan Ibu pernah gak dulu dengar cerita Brahma Kumbara? Hah? Terus ada lagi film di radio Mardian. Hah? Mantili. Kan jagoannya kalah dulu. James Bond 007 atau film anjing Rin Tintin. Ya, menang dulu apa kalah dulu? Kalah dulu, anjingnya diikat, Megepernya diikat, James Bond begitu. Tapi ujung-ujungnya terakhirnya menang nggak jagoannya? Amin. Menang. Nah Ibu juga begitu, saya nggak setuju. Amin.
Justru kalau rumah ibu nggak disita atau mobil ibu nggak diambil sama di pengendara disita, saya nggak setuju. Malah saya langsung datang sama Allah. Allah sita dah. Kenapa? Karena ibu nggak bakal datang ke RDAY. Jadi semua yang datang ke sini emang semua orang bermasalah. Iya. Nggak ada yang, tidak ada orang yang lagi jadi menteri datang ke RDAY. Nggak ada. Mau jadi menteri baru datang ke RDAY. Dipecat jadi menteri baru pada datang ke RDAY. Emang begitu. Iya Pak Haji, jadi takut Pak Haji. Nggak ada takut. Ibunya mesti dibangun dulu. Tahu gak Pak ayatnya di Al-Quran? Rahmatku lebih besar daripada murkaku. Jadi rahmat tuh lebih besar Bu daripada disita, dilelang, daripada pokoknya semua kejelekan. Tapi rahmat, kebaikan lebih besar. Ibu mengaminkan dulu itu. Ini kan kita enggak. Baru masuk rumah kita udah ketakutan. Iya, iya. Iya takut. Pak Baru Haji. denger motor kita langsung masuk UGD. Baru denger motor berhenti. Berhenti. Iya, iya Pak Haji. Motor Benar. berhenti di depan rumah. Deng, 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 Takut orang mati. nagih ya Pak Haji ya. Iya. Iya. Saya ngomong Takut begini yang tahu gak nagih, kenapa Pak saya Haji. ngomong begini? Iya. Karena saya nyindir ibu-ibu. Terus gini Pak Haji, malah usaha saya mau saya jual nggak bisa gitu. Nggak boleh. Nggak boleh ya Pak Haji. Saya nggak setuju orang yang jual. Contoh, bapak beliin sepeda anaknya, ibu beliin sepeda anaknya. Ama anak itu sepedanya nggak dipakai malah dipretelin. Kesel gak ibu bapak? Kesel lah. Dibeliin mobil-mobilan remote anak kita dipretelin. Atau kalau bapak dan ibu udah dewasa anaknya dibeliin motor, motornya digadein. Kesel gak bapak dan ibu? Itu namanya anak gak terima. Nah berarti kalau kita jual rumah, jual tanah, jual aset. Berarti kita kan gak berterima kasih sama yang ngasih. Yang ngasih siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya janganlah Bu. Iya, iya, Pak Justru Haji. dengan kita punya rumah yang mau disita itu kita jadiin mediator. Kita jadiin objeknya untuk kita minta ridhonya Allah. Gitu loh. Sambil ibu ajak ngomong. Gimana nih? Ini besok utang kalau nggak dilunas kamu nanti mau disita. Emang kamu nggak sayang sama gue? Emang lo nggak mau sama gue? Kalau disita lo jadi pindah kepemilikan tahu. Kalau gue kan sama lo kan telaten, gue sama lo kan open. Ini buktinya gue rawat, gue chat, gue ini. Kalau bos yang lama belum tentu. Jadi lo ngajak ngomong. Iya, iya. Bu, Pak, maaf ya. Kenapa tamu RDAY pada sukses yang nanam cabai di Muntilan, Desa Grogolan, Kecamatan Dukun, Muntilan, Magelang? Karena di cabai diajak ngomong. Begitu juga sapi saya ajak ngomong. Pejantan, kalau bisa lo kawinin yang betina bisa gak biar buntingnya anaknya 2? Bisa, tapi yang ngawin jangan gue, dia. Anaknya 2 gak? Tuh, anak sapi 2, anak kuda 2, anak kebo 2, anak kambing 3, anak kambing 4, anak kambing 5, anak kucing banyak. Bu, saya belajar dari tamunya RDAY orang Bali. Dia ternak babi di Bali. Kalau beranak babinya cuma 4. Anaknya cuma 4. Dia masuk ke dalam tong, dia ada tong, dia berendam. Berdua suami istri dia berendam di dalam tong. Tapi keluarnya nggak bisa. Tongnya gede. Nah air tongnya itu buat minumnya babi. Sama buat ngaduk makanannya babi. Alhamdulillah Bu, babinya sekali beranak anaknya 12. Tetenya babi berapa yo? Bapak bisa ngitung nggak tetenya babi? Lu mah tete istri aja nggak? Tete babi apa? Hah? Terus gini Pak Haji, itu kan kalau nggak dibayar bank itu kan bunganya Jangan dibayar. Iya. Saya nggak setuju dibayar. Seandainya saya minta tolong ke MK untuk memberhentikan bunganya nggak apa-apa Pak? Nggak bisa, itu namanya ikhtiar, syariat. Ikhtiar, Saya iya. nggak mau. Oh nggak boleh. Nggak Oh, usah, itu. kita udah Iya, tua Bu.
Iya, Ngapain kita harus ikhtiar? Oh, gitu. Ngapain kita harus syariat? Nggak mau. Ibarat kupu-kupu, kupu-kupunya yang harus datang ke gue. Ibarat kembang. Bukannya kembang yang deketin kupu-kupu. Walaupun RDAY di kampung, di kaki Gunung Salak, jauh, macet lewat IPB, di perkampungan. Tapi yang datang harus levelnya presiden. Wakil presiden. Menteri. Dirjen. Pangdam. Kapolda. Begitu. Boleh namanya kampung tapi kita punya kuda bos. Lu udah lihat belum kuda gue? Iya, lo naik kuda dong. Ijab di atas punggung kuda. Ini bapak-bapak naik kuda malah ngaceng di atas punggung kuda. Iya, gue ada laporan kemarin. Pak Haji, tamu-tamunya yang laki kenapa kalau naik kuda pada ngaceng? Aduh jangan bos. Kudanya betina ya. Ya udah. Saya belum pernah, Pak, Bu, belum pernah lihat tamu RDAY yang naik di atas punggung kuda ijab gagal, hajatnya gagal. Saya belum pernah lihat. Pasti berhasil. Sukses. Mau jadi presiden ijab. Mau jadi wakil presiden ijab. Naik kuda. Saya takut Pak Haji. Ya kan nanti dituntun. Ibu tinggal naik aja. Mau, harus, bisa paksain. Iyalah, ibu naik kuda atau kuda mau naik ibu. Jadi ini ya Pak Iya, Haji ya. ini kan enggak. Hajat cair 10 miliar. Naik kuda sekali. Berkali-kali dong. 10 kali, 20 kali, 30 kali. Nggak apa-apa. Orang cair 10 miliar. Ya terus, ulangi lagi. Bu, maaf ya Bu, maaf ya. Ini maaf. Kita udah dewasa. Pada saat ibu punya anak. Ibu sama bapak tahu gak ML yang keberapa tuh anak pertama bunting? Kan kita nggak tahu. Berbuat. Besok malam buat lagi. Malam ketiga buat lagi. Kita nggak tahu jadinya kapan. Pokoknya berbuat. Ada yang kosong sebulan bunting. Ada yang kosong 2 bulan bunting. Ada yang kosong setahun bunting. Apa yang dilakukan sama kita dulu pada saat pengantin baru? Berbuat. Dah, bapak juga dulu naik kuda yang keberapa ya? Gue nggak mana tahu. Ya udah jalanin aja. Naik kuda ijab. Naik kuda ujab, paksain. Hah? Iya. Iya, istilah berbuat, berjuang. Ini kan enggak. Setelah ibu tadi ngomong apa tadi? Pejuang. Bu, kita suka nulis status di HP pejuang subuh. Ya Allah, subuh aja mesti. Enggak lah, enggak ada pejuang subuh. Oh berjuang. Enggak usah, kalau berjuang berarti lo belum merdeka dong. Ya. Jangan. Enggak, udah harus merdeka. Bapak dan Ibu coba lihat, kenapa hidup kita begini-gini aja? Karena di pembukaan Undang-Undang Dasar 45 bahwa kita dihantarkan di pintu gerbang kemerdekaan ya. Di depan. Jadi di depan pintu gerbang kemerdekaan. Jadi lo di depan nggak masuk. Jadi lo belum merdeka. Kok belum merdeka? Lagi mana orang masih di depan? Di depan pintu gerbang kemerdekaan. Lu coba baca dulu, bener gak lu? Itu cuma nyanyi, Pak Ji. Hah? Itu kan nyanyian. Roma Irama itu mah perjuangan. Berjuang. Pokoknya gini Bu, karena kita punya hajat Pak. Bisa gak yang diobrolin kata-katanya yang positif? Jangan sekali-kali negatif. Sedikit pun gak boleh. Ibarat susu, ketetesan apa? Rusak sebelahnya. Itu tetek kan. Tetek. Lu gua sambil ngomong ngebayangin ibu-ibu ya. Nah maunya saya Bu, bisa gak Bapak dan Ibu, karena ini lagi punya hajat, omongannya dijaga bener. Terutama ke anak, ke cucu, ke orang rumah dah, sama mantu apa, coba dijaga. Soalnya ini maaf ya Bu, maaf ya Pak, maaf. Bapak udah bangun jam 00, pahalanya 1000. Senyum 1000, mandi pandan 1000.
Terus habis bangun senyum mandi tahajud 1.000. Terus ngaji 1.000. Sedekah subuh 1.000. Sedekah Jumat 1.000. Badiah qobliyah. Sholat taubat 1.000. Anggaplah 10.000 ya. Ya 10.000. 10.000. Tapi bapak dan ibu di rumah jengkel sama cucu. Jengkel sama anak. Jengkel sama mantu. Atau jengkel sama tetangga yang nggak punya tempat sampah. Buang sampahnya numpang di tempat sampah kita. Berarti min berapa? Min 1 dong. Min 1. Min 1 kali 10.000. Jadi min berapa? Min 10.000. Jangankan 0. Kalau 0 kan kita merugi. Kalau min 10.000 apa? Ambles. Nyungsep. Nyungsep. Jadi lo bukan hanya utang tapi nggak bisa bayar. Lo bukan hanya utang tapi aset lo dilelang. Kenapa? Karena min 10.000. Pahala lo 10.000. Tau gak pahalanya 10.000? Dari mana ngitungnya? Ya itu tadi bangun jam 00 1.000 pahalanya. Senyum pahalanya 1.000. Anggaplah 1.000 pahalanya. 10 yang lo kerjain ilmu RDI kan berarti 10.000. Waduh. 10.000 pasti hajat gue terkabul. Kata Allah, dari mana lo lihat dulu? Lo jengkel kan sama cucu. Lo kan jengkel sama mantu. Lo kan jengkel sama besan. Kan lo jengkel sama tetangga sebelah yang numpang buang sampah doang. Kan lo jengkel sama itu yang ada berisik di depan lagi ada acara hajatan. Speakernya dihadapin ke rumah kita jadi kita kupingnya pengeng. Oh jadi banyak. Ih. Itu min 1 kan kepancing jengkel. Betul? Nah min 1 kali pahalanya kita 10.000. Jadi berapa sama dengan min 10.000? Bukannya 0. Kalau 10.000 tadi udah bagus. Pahala gak mungkin hajat lo gak terkabul. Tapi kan ada nanti penyebabnya. Ayo kenapa? Pak Haji saya udah 10 item RDAY. Tapi kok hajat saya masih lemot. Nah lo lihat dulu. Yang 18 ada gak yang dilanggar? Oh iya saya kepancing jengkel. Tetangga depan ngawinin malam minggu kemarin. Speakernya dihadapin ke rumah saya. Apa? Ih jangankan bergetar bu. Ini alat kelamin suami sampai begini. Dong, 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 dong. Nggak dilihat suami kita. Nggak dilihat suami kita, mau dilihat takutnya dia nonjok. Aduh. Ya udah gitu, nggak boleh ya Pak Haji ya, nggak boleh. Ya tapi nggak bisa bayar Pak Haji, modalnya habis kerjanya Pak Haji. Makanya ibu biar jangan minus 10.000, jadi ibu mesti melakukan apa coba? Iya. 18. Siapa yang bisa bantu nih? 18. Kebetulan kita kedatangan Ibu Bloon. Ayo, Sifat 18. Apa? Sifat 18. Iya nggak boleh. Iya, Kan saya sampai bikin sayembara. Iya. Pokoknya gue nggak ngitung. Lo mau sholat, lo mau enggak, bebas. Udah gue pokoknya ini aja biar cepat. Kasih duit. Kata Allah kasih duit Ji. Iya. Tamu lo tuh semua harus duit Ji. Karena di Iya. otaknya tamu lo tuh isinya duit, Bener, duit, Pak Haji. Bener Pak Haji. duit, duit. Duit, duit, duit. Itu lagu apa? Sahur. Sahur. Iya. Iya pokoknya ini. 10 juta tunai. Kalau yang 30 hari. Kalau yang 90 hari 100 juta. Dah kita tunai. Soalnya kalau nggak dipancing ibu lama. Nggak ada perangsangnya. Lemot. Iya. Ayo saya mau. Besok saya bawain. Kalau nggak percaya besok hari Sabtu pagi. Kan saya bikin acara lagi. Nanti bapak dan ibu bebas nanya. Nanti kita bawain yang 1 miliar. Saya bilang. Bos. Nanti Bawa. kepingin Pak Haji. Ya makanya ibu semangat. Lo jangan kepengen doang. Bos. Kebanyakan kita. Saya pengen ikut umroh. Ah kok pengen? Nggak boleh ngomongnya. Pasti berangkat. Oh, iya. Pasti berangkat. Ini Punya kok. ya? Saya Pasti. pengen deh umroh sama anak yatim RDAY. Ah pengen. Pasti. Kok kata-katanya pengen? Jadi pengen tuh dihilangin. Iya. Semoga Pasti. dihilangin. Pasti. Mudah-mudahan dihilangin.
Kan ayatnya gini Pak, Bu, maaf ya ayatnya. Mintalah kepadaku, niscaya aku kabulkan. Niscaya artinya apa? Pasti. Ada gak ayatnya gini? Ini. Admin, makanya tamunya dimasukin jangan yang latah. Adminnya juga bego. Disortir apa alat kelaminnya? Ciri-cirinya latah tau gak? Alat kelamin itu ada jenggernya tahu. Jadi gini. Mintalah kepadaku, niscaya aku kabulkan. Itu tadi betul. Nggak ada ayatnya gini. Mintalah kepadaku, insya Allah aku kabulkan. Padahal insya Allah tuh. Bagus loh. Tapi nggak ada. Ada lagi nih yang kedua. Mintalah kepadaku, mudah-mudahan aku kabulkan. Nggak ada juga. Atau yang ketiga nih. Mintalah kepadaku, semoga aku kabulkan. Nggak ada juga. Jadi kok semoga tuh dipakainya di mana Pak Haji? Ya jangan dipakai. Tapi kok kalau saya ke apotek kok di plastiknya ada tulisan semoga lekas sembuh. Ya dia berharap separuh mati separuh hidup. Ya udah Pak Haji, semoga kabul. Kabul ya Pak Haji ya. Admin, lo periksa apa alat kelaminnya lah admin. Udah Pasti bego kabul ya, Pak masuk Haji. tambah bego. Pasti kabul ya Pak Haji. Pastilah Bu. Jadi baru ngomong pasti kabul. Maaf Pak Haji, mau nanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus dari Cibitung Pak Haji. Alhamdulillah udah ketiga kali nih ke sini. Mau nanya, kalau udah ngejalanin yang 18 itu, ilmu RDAI yang sholat bangun jam 00. Nah, tiba-tiba Yang 18. Enggak, yang ngerjain sholat. Yang malam. 10 item. Ya. Bangun jam 00. Senyum 41 kali. Mandi pandan pakai 9 lembar. Ya. Sholat tahajud. Baca Quran. Sedekah subuh. Sedekah Jumat barokah. Sholat tobat. Sholat badiah qobliyah. Sifat 18 nggak boleh dilanggar. Jadi 10 item. Nah itu ada satu yang ya misalnya kita ada pernah emosi gitu, gimana cara nutupinnya? Oh bayar denda dam. Jadi gini. Bapak dan Ibu kalau umroh. Udah pakai baju umroh. Bapak dan Ibu mau umroh atau udah pakai baju ikhram. Bapak dan Ibu mau haji. Terus Bapak dan Ibu ada nyamuk di tangan. Terus digini sama Bapak apa sama Ibu. Denda gak? Denda. Atau ludah sembarangan. Atau ngomong jelek. Denda. Mesti bayar dam. Jadi kalau kita melanggar bayar dam. Sekarang lo naik motor. Terus lo melanggar. Kena tilang gak? Kena tilang. Nanti gimana ngambilnya? Mesti bayar. Sidang. Atau kalau lo kenal. Lo lobby. Kapolseknya, kapolresnya. Kalau lo kenal. Lo lobby Allah. Ampuni saya Allah. Ampuni saya. Ampuni dengan sholat. Tobat. Kalau lo melanggar. Kalau lo punya duit. Enakan punya duit. Langsung kita bayar dam. Selesai. Denda. Itu aja. Jadi sedekah itu artinya tolak. Makanya Bapak dan Ibu paksain. Habis sholat asar wajib sedekah subuh. Supaya kita nggak lupa nanti malam kita tidur berselimutan sedekah. Supaya Bapak dan Ibu nggak digodain sama setan. Karena kalau setan itu yang digodain nomor satu adalah ekonomi. Ayo deh top up, ayo deh top up. Udah top up, udah maksimal nggak disetujui lagi sama bank. Ayo dah take over, ayo dah take over. Udah take over. Udah take over, udah pasangan kita digodain. Minta nuntut. Nah karena kita nggak punya duit akhirnya gugat cerai. Bu, hanya ada di Indonesia saja orang yang udah lanjut usia cerai, gugat cerai. Umur 80 tahun gugat suaminya. Umur 90 tahun gugat istrinya. Kenapa? Karena setan godain. Makanya kita nih Bu
berhadapan sama setan. Salah satunya yang lagi duduk sekarang di bawah ini. Gimana nggak kita namain setan, orang bapak dan ibu masuk ke dalam ranahnya setan. Caranya apa? Itu tadi sifat 18 tadi. Jengkelan, mancing jengkel itu kan sifat setan, nggak ada di Al-Quran. Coba ibu cari, ada nggak 18 di Al-Quran? Nggak ada, janganlah. Oke? Yuk. Terus satu lagi Pak Haji, itu yang masalah sayembara, itu ada penilaiannya mulai kapan Pak Haji? Misalnya dari sekarang aja, atau mau besok, atau mau startnya tanggal 1 Januari bebas. Bikin dulu 10 juta dulu gitu. Iya nggak apa-apa. Biar ada semangatnya Pak Haji. Saudara bukan, temen bukan, tetangga. Ya kan. Berbuat Sulit, dulu Pak Haji. dong, berbuat dulu. Sebenarnya udah berbuat Pak Haji. Cuman Mana hasilnya? Nggak ada. Kan gue lihat alat kelamin loh. Orang yang baru mulai alat kelaminnya pipih, tipis. Nanti kalau udah dia praktekin dan terkabul biasa alat kelaminnya tebel. Kan kita mana sih kayak kerannya Haji Marco. Yang itu. Enggak tuh, yang itu tuh. Tuh. Itu teleskop itu tuh yang kaca pembesar. Tuh kaca pembesar. Nah, nanti kan kita bisa lihat begini, Bu. Tuh. Di sini. Iya. Iya, tembus pandang. Jadi ntar kalau begini, kalau lo belum terkabul langsung gue keplak. Plak. Praktekin dulu aja, Bos. Lo kebanyakan makanya tamu RDAY yang sekarang beda sama yang kemarin-kemarin kayak Mbak Rati itu kan alhamdulillah cair. Dia nggak pernah banyak nanya. Nyimak, praktek, terus terkabul. Kalau ibu kan nanya, apa yang mesti ditanyain? Orang dikerjainnya gua belum, udah, ya terus dong. Ya buktinya pada saat kita ML, kok belum jadi ya Pak? Marah gak kita sebagai suami? Dibilangnya kita mandul, akhirnya kan kita kan nggak mau pulang, ya betul. Berbuat gitulah. Habisnya mama alat kelaminnya nggak megar. Tinggal beli korek api, Ces, kan dia takut. Yuk. Assalamualaikum Pak. Ayo. Assalamualaikum Pak Haji. Ayo. Ini soal anak, Lilis ya. Hah? Soal anak. Masalah Ya. anak ya. Anak kenapa? Tiap deket sama cowok nggak jadi nikah lagi sama orang gitu, terus katanya Perempuan yang putus nyambung sama pasangannya penyebabnya cuma satu. Kalau ngobrol sama emaknya bawaannya. Jadi dia kalau ngomong sama ibu bawaannya dia nggak mau kalah. Selalu dia maunya menang. Ibu ngomong 1, dia ngomongnya 2. Ibu ngomong 1, dia ngomongnya 3. Ibu ngomong 2, dia udah ngomong 5. Kok gitu Pak Haji? Lah itu mah udah luar kepala saya kan kelihatan tuh. Tetenya ibu agak anjlok. Tapi Pak Haji, sebelum mengenal RDAY pernah saya nanya-nanya ke orang lain, katanya pengaruh rumahnya harus dijual katanya. Enggak ada ya? Sekarang yang nyaranin ibu dia pakai mobil Hummer gak? Enggak ada. Orang kalau ngomong Bu, kalau mau kalau orang ngomong mau didengerin, ibu lihat dulu. Dia pakai Robicon enggak, pakai Hummer enggak, pakai kalau dianya ngomong cuma naik Vespa apa ngapain didengerin, dianya hidupnya pas-pasan. Janganlah, cari guru yang kaya, ya betul Pak. Cari gurunya yang ya minimal dia bisa bantu kita. Nah, sekarang buat dirinya dia aja susah. Udah jangan dengerin. Kalau itu rumah lo mesti dijual. Iya. Oh, setan yang ngomong. Pengaruhnya katanya dari rumah. Enggak lah. Jadi harus gimana Pak Haji? Dibunuh lah anak lo.
sama Bapak sama Ibu kalau nonton YouTube saya suka senyum-senyum gak sih? Ah? senyum-senyum. Banget. Iya, Pak. Oh iya, kita tenan pora. Kita tenan. Tenan. Oh istri. Bilang sama istri, tenanan. Yuk. Iya. Jadi Makanya aja, saya Bu rata-rata Bu pedagang ayam potong awalnya datang ke sini paling sehari cuma 20 ekor. Sekarang dia udah 10 ton. Apa yang dilakukan? Dia berendam di tong, air rendamannya disiramin untuk ngerebus itunya, nyelupin ayam yang udah dipotong. Jadi dicelupinnya pakai air cebokan. Ada lagi kita, kalau Bapak dan Ibu lihat di YouTube testimoni, dia nanam singkong di Lampung. Kalau panen sebelum praktek ilmu RDAI berapa ton sehektar? 20 ton. Dia berendam di tong, air rendamannya, alat laminnya dia disiramin ke pohon singkong. Sekarang setiap panen 1 hektar berapa ton? 50 ton. Nah maunya saya Bapak dan Ibu coba pakai ilmu kearifan lokal. Kalau orang bilang ilmu aliran sesat jangan didengerin, yang penting kan hajatnya terkabul. Duit nggak ada saudaranya. Ini Ibu dan Bapak dibilang aliran sesat langsung down. Iya juga ya. Ya kalau sesat, maksudnya yang datang segini banyak. Enggak lah. Jalanin. Syukurin. Nikmatin. Nih Bapak dan Ibu coba nih. Perhatiin ya Bu, Pak ya perhatiin ya. Ada gak orang miara kuda? Ada sapinya, ada kebonya, ada kambingnya, ada ayamnya, ada bebeknya. Bahkan ada anak yatimnya, bahkan ada tamunya. Gak ada. Orang miara kuda, ya kuda doang. Gak boleh orang sembarangan masuk. Betul? Di RDAY ya Allah. Udah kayak pertunjukan. Ada kuda, ada sapi. Nah oke. Bapak dan Ibu masuk ke peternakan sapi. Coba perhatiin. Ada gak tuh peternakan sapi, ada peternakan kudanya juga. Ada gak? Gak ada. Masuk lagi ke peternakan kambing. Dia ternak kambing, oke lah banyak, 100 ekor atau 200. Ada gak dia miara kuda? Gak ada. Atau pet shop, orang ternak kucing, kayak saya pojok tuh miara kucing. Ada gak dia miara kuda? Gak ada. Kok di sini bisa? Karena kita buktiin sama Bapak dan Ibu bahwa ilmu kearifan lokal tuh bisa. Katanya orang-orang, kata dokter hewan, kalau kaki dua nggak bisa diternak sama kaki 4. Lah tuh ada ayam, Bapak Ibu lihat bebek di bawah. Banyak banget tuh, ada 8.000 bebek. Yang tiap hari Sabtu dipotong sama Minggu buat anak yatim, bebeknya. Telurnya ditetesin. Nah tuh ada kuda, di situ depannya latihan kuda. Jadi Ibu jangan dengerin Bu, jadi rumahnya mesti dijual. Tanya dulu dia rumahnya bagus gak? 1000 meter gak? Orang rumahnya juga gak bagus kok. Kita kebanyakan datang berobat ke tempat-tempat pengobatan yang rumahnya lebih bagus rumah kita. Lebih bagus rumah orang tua kita daripada si gurunya. Masuk gang lah, inilah. Kita masuklah. Janganlah cari gurunya yang kaya raya. Bohong lo gak diajarin kaya raya. Ya betul? Harus begitu. Oke, yuk Bapak. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Izin bertanya Pak Haji, saya Jumito dari Bekasi. Setahun yang lalu atau beberapa bulan yang lalu saya menjalankan ilmu dari RDAY. Ternyata terwujud. Dan pada saat itu ada kendala kerjaan, jadi saya pindah ke profesi yang lain. Sehingga saya akhirnya jadi supir taksi. Kemarin kan kerja di perusahaan gitu, jadi keamanan. Jadi saya jalankan semua apa yang ada di RDAY, ternyata rekening saya memang terisi Pak Haji. Waktu itu rekening saya terisi, demikian Pak Haji. Terus selama saya jadi supir taksi, akhirnya kendala saya untuk mandi yang ada 9 lembar daun pandan itu akhirnya
kayaknya sulit saya cari, tapi tetap saya mandi Pak Haji. Setelah saya Kalau pandannya kenapa kamu nyari? Nyari nggak bakal ada bos. Jadi Iya, gimana Bu Pak? Alah, gue nggak setuju. Iya, waktunya. Nyolong. Iya Pak Haji, siap. Iya. Iya Pak Haji. Itu yang akan saya tanyakan. Lah nanti itu netizen rame. Lo sih gara-gara mancing jadi gue ngomong gitu. Maksudnya kalau tetangga kita ada, Bapak kencingin pandannya nanti kan tumbuh subur jadi Bapak yang manen gitu loh. Siap. Maksain Pak, kenapa sih Mas harus mandi pandan? Bapak dan Ibu, kan Ibu pernah ngelahirin bayi. Bapak pernah punya anak bayi. Bayi itu pada saat lahir bau pandan. Cium aja di alat kelaminnya bayi. Bau pandan. Ciri-cirinya dia gadis apa bukan gadis. Bujangan apa bukan bujangan. Nanti dikasih tahu putri bapak sama putra bapak. Nanti kalau ke pengantin baru. Kamu cium dulu ya alat kelaminnya bau pandan enggak. Ini ilmu dari mana mah? Ilmu dari mana Pak? Ini Haji Dwi Susanto. Nah nanti kalau yang enggak gadis. Kan nanti digosok dulu pakai pandan. Biar ketipu. Jadi bayi itu Pak. Waktu baru lahir. Rezekinya ada aja. Dari tantenya, dari kakaknya, dari adiknya, dari omnya, dari tetangganya. Ada aja rezekinya. Dibawa ke mall, dipegang-pegang sama orang. Karena dia bau pandan. Nah kita bohongin dah nih malaikat rezeki. Dengan kita mandi pandan. Biar nanti kita rezekinya ada aja. Boleh? Ya kan namanya kita usaha, masa nggak boleh? Jadi pandan wajib Pak 9 lembar. Baik Pak Haji, siap. Ya. Siap. Paksa ya. Pak Haji boleh gak kalau alat kelamin saya dibungkus pakai pandan? Agus setuju. Nanti tinggal direbus. Apa? Apa?